Jadi mental gue tuh kayak jadi udah kayak kebangun jadi yang nggak gampang cengeng gitu loh gitu. Tapi gue mewakili provinsi gue di Tanzania itu yang dimana gue tinggal kan. Tahu tetangga atau mungkin temen atau mungkin keluarga kerabat sekitarnya yang butuh nih tangan palsu ya ini untuk alat bantu tangan ini akan dibagi secara gratis ya. betul gratis. Udah beres aja nih, kita lanjut lagi nih. Lanjut cek. Lanjut. Tadi udah sampai cerita-cerita Usain Bolt, jadi memang luar biasa ilmu lo nih Ci. Gue jadi baru tahu juga akhirnya ya, itu yang berkaitan dengan gerak tubuh itu semuanya berkaitan dengan keilmuan lo. Ya. Ini menarik banget. Nah, kita balik lagi Ci, gue mau tahu nih ya. Lu kan tadi kan dari udah cerita tuh waktu lu di Budut, terus lu kuliah lagi S1 sampai S2 dan itu kan setahu gue di negara lain ya. Iya. Nah, kalau kita flashback ya, apa yang lu dapat di Budut dan itu kebawa sama lu sampai dengan saat ini. Lu kan hidup di negara orang lain kan, yang pasti kulturnya beda dong. Iya, iya. Indonesia sama Tanzania, terus sama Belanda juga. Apa kira-kira Ki? Ada nggak yang lu bawa gitu, yang lu dapat dari selama lu sekolah di Budut? Iya, kayaknya ini ya Cek ya lebih ke kayak mentalitas ya, kayak mental gue itu gimana sih kan kalau lo ke negeri orang kan sendiri kan, maksudnya lo nggak bawa keluarga kayak gimana gitu kan, lo kayak hidup sendiri di sana gitu. Nah kayaknya tuh mental gue terlatih di Budut dengan yang kayak kita kan di Budut tuh kayak sehari-harinya kita kan tadi kan makanannya kita tuh yang kayak ngeliatin batu terbangan lah atau apalah yang dimana di depan mata kadang-kadang ngeliat orang gontok-gontokan kayak gitu kan. Jadi mental gue tuh kayak jadi udah kayak kebangun jadi yang nggak gampang cengeng gitu loh, yang kayak bisa lebih apa ya bertahan gitulah dengan segala situasi gitu. Nah berarti di Afrika Budut keras dong. iya gitu, keras ya gitu. Jadi ibaratnya ya tadi kan pertama gue udah bahas juga tentang solidnya gitu kan, kayak solid kayak gimana. Terus udah gitu mental kita juga kayak gimana, walaupun gue cewek dan bukan pelaku yang ikut tawuran gitu ya, tapi ibaratnya kita kan dikelilingi sama teman-teman kita yang cowok-cowok yang tawuran itu gitu, dan kita sekolahnya di sana, dimana kalau diserang sama anak captun lah gitu kan, kadang kita kan dulu captun ya ininya ya gitu. Itu kan kadang-kadang mereka yang nyerang gitu kan, kayak sampai ke depan sekolah kita. Nah itu kan kita yang sebagai cewek-cewek kan jatuhnya ngelihat hal itu kan. Jadi ya itulah mental gue di Afrika bukan negara yang kayak ibaratnya kalau lo kuliah ke Amerika atau ke Eropa yang emang udah sama ya, mungkin kurang lebih dengan yang di Jakarta ya, karena kan kita di Jakarta kan gitu. Cuman di Afrika itu ya beda gitu, kayak apa ya, gue tuh ngalamin yang namanya nggak ada air gitu, nggak ada listrik gitu, tapi nggak sepanjang tahun ya, cuman ada kayak ketika musim panas itu air susah, listrik susah, terus berhadapan sama orang-orang lokal yang emang dimana nggak bisa bahasa kita kan, bahasa yang kita bahas kalau kita di luar negeri kan bahasa yang bisa komunikasi ya Inggris kan, yang bahasa internasionalnya. Nah ini nggak bisa gitu, dan gimana gue itu bisa berteman sama warlock gitu, warga lokal kan, sama warlock-warlocknya di sana itu tuh kayak yang bisa gue main sampai gue main biliar gitu kan, karena kan nggak ada hiburan yang bisa dicari di sana kan, nggak mungkin kita kuliah terus kan gitu. Jadi ya hiburannya ya main biliar. Nah cuman main biliar ini sama yang suku Masai kan namanya kalau di sana gitu, yang memang mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya gue nggak ada rasa kayak khawatir gitu loh, kayak jadinya kayak misalnya salon aja ya, salon aja gitu. Jadi iya benar, jadi kayak bisa kalau gue lagi main terus yang warlocknya datang, warga lokalnya datang, terus gue bukannya kayak jadi menyingkir terus udahlah gitu, udah selesai aja gitu, enggak gitu, gue malah main sama mereka dan ditempa sama mereka. Jadi mungkin itu juga yang bikin gue sempat ada prestasi kayak menang lomba biliar kan gitu, karena gue dilatihnya memang sama orang-orang yang emang gue kan istilahnya kalau di biliar itu di brush ya, kayak lo tuh nggak dikasih kesempatan kalau kita main bola lapan tuh
bola 8 kan kayak ibaratnya masukin 7 kan, yang bola kecil solid atau bola yang belang stripes gitu. Nah, gue tuh sampai nggak dikasih kesempatan main karena mereka tuh masukin terus. Kan milih nih, mereka main bola solid misalnya, mereka tuh solid semua masukin sampai akhirnya bola 8 yang masuk. Gue kayak bener nonton doang, dan mereka tuh nggak ada istilahnya sama cewek main gue agak kasih pur dikit kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi ya itulah, dan gue bisa ngimbangin itu gitu, akhirnya sampai gue bisa main sama mereka yang nggak di brush ya. Lu nggak ngedown tuh? Nggak ngedown. Selon ya, majuin terus ya. Iya gitu, gue jadi ya kayak majuin ya, itu istilah-istilah kita dulu tuh. Selon, majuin aja ya. Mungkin gue nggak tahu ya, sekarang gue jadi tahu nih istilah selon. Lanjut aja gitu. Tapi itu biliar hobi bawaan dari SMA kali ya? Enggak. Oh enggak juga? Gue dikenalkan sama keluarga gue, cuman bukan jadi sesuatu yang gue tekunin sampai gue main terus gitu, enggak gitu. Ya di Tanzania inilah yang karena nggak ada pilihan lain kan, nggak ada mall, nggak ada bioskop gitu kan, terus mau ngapain di waktu senggang gitu kan. Jadi ya karena gue memang udah dikenalin dari keluarga biliar dan gue memang suka sih gitu. Tapi kan kalau di Jakarta main biliar kan pasti emang harus ke kayak tempat yang kayak khusus gitu kan gitu. Nah kalau di sana ya tempat makan gue, kampus gue kayak kantinnya kampus lah, tapi bukan kantin miliknya kampus ya, yang kantin di luar kampus yang emang deket gitu. Ya ada meja biliarnya, jadi kan lebih gampang aksesnya gue tuh, jadi makanya gue jadi lebih sering main gitu. Itu kan salah satu cara kita bisa bertahan hidup juga ya di negara orang ya. Anak budut tuh luar di Tanzania biasa. Menang juara nasional. Mental lo ya, dan selalu sempat juara nasional. Juara 3. Iya. Gue ngewakilin kampus gue kan. Se-Tanzania berarti. Se-Tanzania. Tapi memang tingkatnya itu tingkat kampus ya, karena kan waktu itu namanya perusahaan bir gitu kan. Kalau di kita kan bir bintang. Nah di sana namanya Safari. Nama birnya itu. Terus dia bikin kompetisi biliar antar kampus. Jadi penyisihan dulu dari provinsi. Terus gue menang. Terus gue pergi ke nasional, terus alhamdulillah menang. Jadi itu kayak pertamax gitu loh, kayak pertama kalinya gue tanding, terus langsung ke nasionalnya, tapi di negara orang, nggak di Indonesia gitu kan, gitu. Tapi gue mewakili provinsi gue di Tanzania itu yang dimana gue tinggal kan, kampusnya, gitu. Kampus gue kan, mewakili kampus gue gitu. Terus pertama kali ya alhamdulillah dapet kan juara 3 waktu itu, ya seneng sih. Tapi nggak ada pialanya, karena hadiahnya waktu itu uang gitu kan mereka. Berapa uangnya? Kalau uangnya kalau misalnya dirupiahin mungkin 2,5 juta kali ya kalau dirupiahin. Tapi di situ kan nama itunya shilling kan, nama mata uangnya. Gitu. Luar biasa. Gue tadi mau nanya sampai lupa gue tuh. Saking terpesonanya gue denger Ruki ngomong gue. Ya intinya yang gue dari budut itu ya yang emang ngebentuk mental gue sih salah satunya ya, karena gue mungkin di budut kali ya gitu, jadinya gue jadi bisa survive dalam kondisi yang nggak lo expect kan gue nggak berharap ya ke Afrika tuh ternyata kayak gitu, karena kan kita nggak pernah ke Afrika kan, kecuali gue udah pernah ke Afrika terus mungkin gue udah bisa kayak ada persiapan apa gitu. Cuman ini kaget, tapi cuman karena emang tadi gue bilang mentalitas ya, kita yang udah apalagi di budut juga gue kan paskibra ekskulnya, jadi kan emang udah biasa juga dengan segala disiplin. Senioritas yang kayak gimana gitu kan, jadi ya ibaratnya gue adaptasinya jadi cepet gitu dengan situasi sulit gitu. Jadi berarti ketika lu menang juara biliar tuh, juara ketiga biliar, fans lo banyak berarti di sana ya? Iya, mau nggak mau kan fans-fans yang kayak bukan fans sih, tapi kayak yang karena kan gue satu-satunya kulit putih kan jatuhnya yang main, karena kan itu kan tingkat nasional dan yang main kan memang kalaupun yang cewek-cewek pun ya cewek-cewek dari lokal sana. Nah cuman tumben-tumbenan yang ngewakilin dari kampus gue yang provinsi Moshi kan namanya, Moshi provinsinya itu kok orang kulit putih gitu kan. Jadi ya emang jatuhnya gue jadi memang walaupun gue juara 3 tapi gue jadi kayak diperhatiin jadinya karena beda kan, karena bedanya aja sih kayaknya gitu. Jadi ya gitulah, mungkin karena beda aja sih jadinya, bukan ngefansnya itu, tapi karena gue beda.
Itu di Tanzania ya. Heeh. Kalau di Belanda gimana ya pengalaman lu di sana? Berapa tahun lu di sana? Di Belanda gue setahun karena kan master kan. Kalau di Eropa itu master yang umumnya itu setahun, yang kalau masternya riset baru 2 tahun. Nah gue ngambilnya masternya yang istilahnya master akademik gitu, jadi setahun. Nggak ngambil risetnya lo ya? Enggak, gue nggak ngambil yang master riset karena gue kan bukan peneliti kan dasarnya. Kalau gue misalnya kerja di LIPI gitu mungkin akan ngambilnya S2-nya yang riset kan gitu. Tapi karena gue mikir gue dosen jadi bukan peneliti, jadi ya mungkin akademik aja lah yang gue ambil gitu. Cepet juga kan soalnya setahun gitu. Setahun ya? Gitu, jadi gue di Belanda setahun. Cuman ya karena emang Belanda lebih enak ya, maksudnya jadi nggak sekaget waktu gue ke Tanzania sih gitu. Lebih apa sih namanya, nggak seberjuang itu gitu hidupnya gitu, lebih enak aja. Bagi dong tipsnya. Tips apa nih? Yang S2 lo nih, gimana biasa dapat S2? Oh iya, tadi kita ngomong gitu ya, kayak untuk belum buat gue bagi tuh belum gue ke bagi. CS di Iya nih buat CS 52 ya mungkin, atau yang lain yang nonton yang memang mungkin minat nih mau beasiswa gitu ya, beasiswa untuk ngambil sekolah yang lebih tinggi lagi. Mungkin tipsnya dari gue itu secara general ya, karena kalau misalnya kita kupas satu-satu mungkin akan lama. Yang pertama itu mungkin bahasa. Kemampuan bahasa itu bahasa Inggris ya, itu biasanya mereka ada standar minimal gitu, kayak harus skor berapa TOEFL atau sekian. IELTS gitu kan, TOEFL sekian atau IELTS berapa. Nah jadi kalau kita memang niat mau ngambil beasiswa ya harus diliatin nonjolnya kita itu ya di situ, di skor kita kan gitu. Jadi mungkin dari sekarang CS 52 atau teman-teman yang emang mau niat itu emang harus mungkin mikir dari sekarang les bahasa, yang untuk les bahasa linggis ya, bahasa English gitu, bahasa linggis itu tadi. Terus yang kedua mungkin sering-sering buka-buka website di pemberi beasiswa, kayak tadi ada LPDP, ada Fulbright kalau dari Amerika, terus ada Australia Awards kalau dari Australia. Nah biasanya mereka punya syarat masing-masing, jadi nggak sama tuh syaratnya. Iya, nah itu mungkin ada baiknya teman-teman pelajari itu gitu. Terus ada baiknya cari kampus dari sekarang, kira-kira mau ngapain, karena biasa kan ada esai ya, diminta ngisi esai itu di aplikasinya. Di situ kita dibilang kenapa kita mau ambil itu, minatnya apa yang mau kita ambil, minatnya di mana, terus kenapa ngambil minat itu untuk apa, kayak gitu. Nah jadi nggak apa-apa dari sekarang cari tahu apa yang mau diambil di universitas mana, karena kan misalnya jurusan ekonomi, tapi kenapa harus di universitas A, kenapa nggak di universitas B gitu kan? Karena kan pemberi beasiswa kan kayak pengen tahu, nih orang tahu nggak sih yang dia mau gitu kan? Nggak cuman karena biar ke luar negerinya aja kayak gitu-gitu kan. Jadi belajarlah teman-teman buat pahamin apa sih ke spesialisasian universitas A ini, kenapa saya mau ngambil di sini, misalnya karena ada profesor yang di bidang yang memang sebidang sama kita. Nah itu jadinya lebih kelihatan, oh nih anak memang benar-benar melakukan riset nih sebelumnya, memang niat nih, kan kalau niat kan memang kita ngelakuin ya, nggak yang kayak cuman selewatan yang penting diisi gitu kan, kayak gitu. Ya paling itu sih tipsnya gitu, bahasa. Terus tadi cari-cari tahu di website tentang persyaratan masing-masing, karena masing-masing pemberi beasiswa punya persyaratan yang berbeda. Terus yang ketiga cari kampusnya dan kenapa pengen di kampus itu, dan kalau bisa udah ada komunikasi sama dosen di sana, karena kan jatuhnya jadi nilai plus ya ketika misalnya nanti sampai wawancara nih, karena kan seleksinya itu ada tahapan, ada seleksi admin. Terus kalau lolos dipanggil wawancara. Nah ketika wawancara itu pasti lebih digali tuh kita kenapa mau di kampus itu, udah pernah belum berkomunikasi sama itu harus lebih mengenal kampusnya itu ya. Gitu. Jadi kayak riset dulu ya. Jadi kayak kita ngasih tahu kalau kita ini pribadi yang emang udah siap nih untuk menjalankan itu, karena udah melakukan riset sebelumnya. Sama mungkin kayak Encek sama Angga ngundang gue, tapi lo berdua udah tahu ortotik prostetik yang dimana sebenarnya itu nggak semua orang tahu gitu, masih langka banget gitu kan. Tapi gue apresiasi sekali nih sama Encek sama Angga yang udah emang ngelakuin riset kan gitu.
Nah balik lagi kayak beasiswa tadi gitu, orang itu akan apresiasi kan jatuhnya. Sama hal seperti itu Sama juga ya. kayak gitu. Keren ya. Keren cek. Nah, Gitu. tadi lu di awal kalau nggak salah dia jadi ambasador apa namanya? Oh iya, jadi ambasador di lembaga non profit ya. Oh iya, betul itu Lembaganya dari luar lembaga sih ya. di Dari Amerika, US. Oh. yayasan dari Amerika itu dia memberikan tangan palsu ya. Tangan palsu secara gratis tapi untuk orang yang membutuhkan kepada memang negara-negara berkembang targetnya dia kayak India, kalau di Asia ya India, mungkin terus Indonesia Asia salah satunya Tenggara, termasuk Indonesia ya. salah satunya. Kalau di Amerika Selatan kan lebih kayak berkembang kan dibanding yang Amerika USA itu gitu. Jadi gue jadi ambasadornya itu untuk Indonesia gitu. Untuk jadi Indonesia gue ya, bantu Ci, bantu ngedistribusiin untuk yang di Indonesia gitu. Jadi masih ada kaitannya dengan keilmuan lo tadi ya? Masih Tetap nyambung ya? nyambung karena kan tangan palsu kan yang dibagikan gitu. Mungkin CS banyak yang belum tahu nih. Lu punya alatnya nggak? Kayak gimana sih? Punya Contoh alatnya. Oh, alat ini ya? bantu tadi Iya. itu. Bro, bantuin bro. Ih sih. Nah, kasih Cipta. Nah, ini nih alat-alatnya nih. Ya, ini nih alat-alatnya. Jadi ini nih yang tadi gue bilang tangan palsu itu ya, yang dibagikan gratis. Jadi ini tuh pabriknya di Amerika ini, oleh yang yayasan ini. Mereka Yayasan bikin, apa tadi namanya? Ellen Widow Foundation, tapi nama ini itu LN for Hand LN for Project. Hand Nah, Nanti untuk yang ini ditulis lah ya di bawah ya. Nanti ada di itu Kita tulis di deskripsinya. bawahnya. Nah, mungkin di sini juga bisa ya cek sama enggak buat menghimbau teman-teman kalau misalnya boleh nggak? Boleh Boleh dong, dong. sharing aja, Ci. Sharing dong. Gue share ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang tahu tetangga atau mungkin temen atau mungkin keluarga kerabat sekitarnya yang butuh nih tangan palsu ya, ini untuk Alat tangan palsu bantu ya. untuk alat bantu buat membantu aktivitas sih gitu. Tapi mungkin bentuknya memang tidak kayak tangan kita ya Iya, gitu. iya, Cuman iya. lebih fokusnya ke fungsinya Fungsi. gitu. Kalau memang ada teman-teman yang fokusnya fungsi, itu ini ada tangan. Jadi ini kayak gini, kebuka ya. Terus nanti misalnya taruh pensil, misalnya ini pensil ya, tangan gue jadi pensil. Terus ini nanti dia giniin. Nanti ini bisa diputar sesuai dengan arahnya gitu. Jadi kayak gini, ini tuh nanti bisa nanti ada linknya ya enggak Ada, ya? nanti ada di deskripsi linknya. Isi formnya di situ. Nanti syaratnya adalah amputasi di bawah siku ya. Jadi ini kalau amputasinya di atas siku itu nggak bisa pakai ini karena ini cuman hanya untuk yang di bawah siku. Jadi yang harus bawah di sini. Ya, di bawah ini kan siku kita. Di siku. Nah, level amputasinya entah di sini Di atau sini di ya. sini gitu ya. Nah, Kalau ngepas di sini? nggak bisa. Nah, bisa. itu Ya, harus jadi berapa harus di bawah senti siku. tuh kira-kira Nah, dari iya, dari siku ya. Iya, Ini dari kan siku. sikunya kita nih, misalnya ini siku kan. Nah, di sini siku ukur pakai penggaris ke bawah itu 16 cm. 16 cm. Masih ada sisa 16 cm, nah berarti bisa nih pakai ini gitu. Nanti mungkin gue kasih videonya juga kali ya. Ada satu pasien yang emang udah dikasih ini, gimana dia gue pakein, terus gimana dia beraktivitas pakai ini. Nanti mungkin bisa diselipin ya di ini nanti. Ini adalah yang untuk yang tadi yang gue bilang LN for Hand Project itu gitu. Ini namanya prostesis ya, karena alat palsu ya, alat tangan palsu ataupun kaki palsu, tergantung levelnya aja. Amputasi bisa jadi kaki ataupun di tangan. Nah, kalau yang ini ortosis. Nah, ini sebenarnya penelitian gue nih, kan kalau dosen itu harus meneliti juga ya, nggak hanya ngajar gitu. Nah, ini penelitian gue tentang komponen ini kan namanya alatnya alatnya namanya ankle foot orthosis ya. Jadi ini tuh biasanya dipakai untuk orang yang punya kelemahan lumpuh kakinya, pergelangan kakinya itu kalau jalan, kalau orang stroke itu kan jatuh ya, kayak nggak bisa keangkat ngayun gitu kan. Nah, biasanya pakai ini itu untuk ngebantu biar dia tetap terjaga gitu ya? Iya gitu. Jadi ini mungkin
gue berdiri ya biar bisa lebih jelas gitu. Jadi ini nanti kakinya taruh di sini. Nah ini kan ada sendi kan, kalau kita kan memang jalan kan ada sendi kan, pergelangan kaki Betul, kita. Nah sendi yang ini ini yang mahalnya. Nih yang sendi kecil yang di sini nih itu namanya sendi pergelangan kaki gitu. Nah ini tuh yang bikin, kalau yang untuk ini tuh dari Amerika ya gitu. Di Indonesia tuh belum ada mungkin Cina kali yang kan Cina kan biasa suka membuat palsunya versi yang mana gitu ya. Replika. Nah itu ya, tapi kan tetap aja ya benar. Tapi tetap aja kan jatuhnya dari luar kan gitu, dan tetap kayak harus ada ongkos kayak pajaknya lah masuk ke sini walaupun dari Cina pun gitu kan. Nah jadi tuh biasanya ini tuh mahal. Nah karena intinya tadi gue tuh kan emang interestnya itu memang untuk ngebantu biar akses ortotik atau prostetik ini tuh bisa diakses lah sama semua komunitas ya gitu. Dan biasanya tuh masalahnya itu adalah finansial salah satunya gitu. Banyak hal sih sebenarnya, entah itu di negara apa dia tinggalnya di area yang nggak ada rumah sakit yang punya ortotik prostetiknya lah gitu. Tapi yang paling banyak sih karena finansial kan, karena harga ini tuh mahal gitu. Kalau dihargain kira-kira berapaan sih? Kalau hanya komponennya ini ya, ini kan belum satu alatnya kita ngomong. Kalau beli komponennya ini aja tuh bisa 1,5 juta. Sepasang ini kan, karena kan untuk satu ini butuh sepasang ini. Nah dengan udah ada ini, jadi biasanya ini tuh kalau dijual di luaran mungkin klinik atau rumah sakit itu mungkin harganya bisa di 2,5 gitu ya. Karena kan ininya juga dibeli lagi kan, plastik kayak gini-gini 2,5 atau mungkin ada yang lebih mahal lagi gitu. Nah di penelitian gue ini, gue bikin yang versi lokal, tapi menggunakan teknologi. Sekarang kan banyak kayak 3D printing ya, yang kalau lo di e-commerce gitu, di apa ya, kayak toko, gue boleh ya nyebutin? Lah pokoknya itulah. Ya, di e-commerce gitu kan biasanya ada tuh jasa 3D printing kayak gitu-gitu. Nah ini tuh kalau gue memang belum punya mesinnya, cuman kan sekarang e-commerce itu kan bisa diakses seluruh Indonesia kan, ngirim ke seluruh Indonesia gitu, dengan ongkir yang untuk beli baju atau apapun tinggal order gitu aja kan, ya. tinggal order aja kan gitu. Nah itu tuh gue jasa printingnya ke situ, cuman desain bentuknya ini ya memang dengan gue neliti kayak sesuai dengan keilmuan gue lah, dengan tim penelitian gue ini gitu. Hasil karya lo ini ya? Iya gitu, yang ini gitu. Nah tapi ini belum belum dibilang siap pakai, karena kan itu harus melalui penelitian dulu kan, yang kayak ini tuh memang udah bener bisa dipakai nih, bener kan harus banyak tes uji-ujinya. Nah sekarang ini gue lagi proses ya? penelitian uji ini gitu. Untuk diuji ya? Untuk diuji dan diharapkan itu bisa menjadi alternatif. Gue nggak bilang ini jadi ditinggalkan kan gitu, karena kan orang preferensinya beda-beda gitu kan. Jadi kalau yang memang preferensinya ini ya silakan gitu, tapi kalau misalkan dia tidak ada keterbatasan finansial ya ada alternatif seenggaknya gitu, yang ini yang versi lebih murahnya gitu. Cuman ini lagi masa gue teliti sih gitu. Tapi biasanya penerima manfaat ini pasien stroke ya? Banyak kan? Salah satunya stroke gitu. Jadi gue juga ada kan Empower ID ya Instagramnya, nanti follow ya teman-teman CSCS channel 52. Follow ya Empower ID, itu untuk mempromosikan tentang ortotik prostetik ini sih gitu. Nah jadi di situ tuh luas cakupannya, salah satunya charity gitu. Jadi waktu itu pernah ngasih namanya AVO ya, alat ini ke pasien yang memang butuh. Itu ada kok di postnya Empower ID, silakan dilihat aja, namanya Mbak Dwi gitu. Beliau dari Pasuruan ya kayaknya. Dia pasiennya tuh? Iya, beliau tuh pasien harapan kita jantung. Terus ini disclaimer ya, udah izin sama Mbak Dwi-nya juga, karena kan gue juga udah post Mbak Dwi di Empower ID. Jadi bukannya kan kadang-kadang etikanya di kedokteran nggak boleh kan meng-expose ini, tapi karena kan gue udah izin. Jadi beliau ini sakit jantung, tapi ketika selesai operasi gitu jadinya lemah nih. Ininya itu sebelah aja, kaki sebelah itu kayak langsung ngeplek gitu loh, kayak ngeplek gitu, nggak bisa jalan. Nah jadi dikasih ini biar dia jalannya bisa jadi lebih efisien gitu. Iya gitu. Nanti kalau pengen tahu efeknya gimana, silakan tonton postnya di Empower itu ID. Ada videonya ya setelah dia pakai ini ya, alat bantu testimoninya ini ya, gitu ya. Ada testimoninya di Instagram Empower ID. Iya.
Jadi ini yang bisa lo bagi ya, mulai dari tangan, alat bantu tangan, sama mana tadi? Ini kaki. Kalau ini belum cek. Oh ini belum. Ini masih ini ya berarti ya. Penelitian. Cuman kalau gue ngasih yang ini bukan pakai ini. Memang maksudnya kan ini tuh ibaratnya kayak obat ya. Obat kan banyak resep kan gitu. Nah ini resep yang beda lagi yang gue kasih ke Mbak Dwi tadi yang gue ceritain, bukan resep yang ini gitu. Oke, jadi yang pasti alat bantu tangan ini akan dibagi secara gratis ya. Betul, gratis. Kalau lu mau tahu bagaimana caranya, nanti lu bisa buka di Instagram Empower ID. Atau nanti ada di link deskripsinya channel 52 juga. Betul. kan? Nanti kita masukin di deskripsinya. Nanti lo pantengin terus, makanya ini berguna banget dan pasti bisa ngebantu ya, ngebantu entah itu keluarga, entah itu saudara-saudara di sekeliling kita ya. Iya. Cuman ini kan kalau yang gue tahu lu pernah cerita nggak bisa langsung sampai gitu ya, kayak pre-order gitulah kalau kita mau beli barang gitu ya. Inden gitu ya. Betul. Karena kan tadi gue udah seperti yang kayak gue udah ceritain, ini kan ini pabriknya di Amerika kan, di Amerika. Gitu, di luar gitu. Jadi mungkin lebih nanti sifatnya kolektif dulu gitu. Jadi mungkin dikumpulin dulu berapa ya, makanya mungkin nggak bisa langsung cepet gitu gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti ada yang ngisi linknya, nanti ada linknya kan yang akan diisi nanti ada di deskripsi nanti di channel. Terus nanti nanti kita kumpulin dulu secara kolektif karena kan ini dikirim dari Amerika kan nggak mungkin kirim satu-satu ya. Gitu. Karena kirimnya pakai ekspedisi kan gitu, dan biasanya ekspedisinya karena memang ini charity kan nggak pakai yang ekspres gitu kan, yang memang yang regular aja gitu, nggak yang yakin esok sampai gitu. Jadi ya mungkin makan waktu kalau pengalaman ya, yang ini waktu dikirim dulu, ini kan pertama kali dikirim itu dulu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan deh kalau gue nggak salah gitu. Jadi ya mungkin nanti teman-teman kalau mau nawarin ke yang membutuhkannya itu juga mungkin diinfoin juga kali ya gitu. Iya, makanya teman-teman di-share sebanyak-banyaknya video kita nih. Benar. Ya, gitu kan, Cek? Betul. Biar makin banyak yang tahu ya, yang biar membutuhkan makin banyak yang tahu. gitu. Kita juga bisa bantu nih, tim-tim channel Budut 520 Gadung bisa bantu untuk mengisi ya, menuliskan ya, mencatat ya, siapa aja yang memang berminat. Begitu ya, Ci ya? Iya, betul. Luar biasa. Jadi target dia itu tercapai. Dari sekolah, terus kuliah, minat ke bagian kesehatan, dan itu bisa berguna dengan orang banyak. Dibuktikan dengan hari ini, dia bisa bagi-bagi program charity-nya, alat secara gratis dan dalam proses penelitian. Dan itu tentu pasti berguna banget kan? Pasti buat orang. Luar biasa loh, Ci. Amin. Gimana enggak? Gue udah agak bingung nih mau ngomong apa lagi sama Uci ini. Udah gila banget ini, keren banget. Pengen tahu kayak kenapa sih kalian bikin channel ini gitu, karena gue ngerasa terbantu banget sih. Salah satunya kan kayak gue memang mencari media untuk mempromosikan ini gitu kan, dan media itu kan karena gue juga bukan ibaratnya influencer atau artis, kan media gue jadinya terbatas kan gitu, yang emang hanya yang followers gue gitu. Namun dengan ini kan jatuhnya meluaskan media gue lagi gitu. Jadi gue salut banget sih sama channel 52 gitu. Mungkin bisa cerita ke gue. Itu yang penting. Yang penting lu adanya channel ini berguna buat lu kan? Iya. Gitu. Berarti itu tujuannya kalian juga ini ya, berarti mulia juga, kayak ibaratnya mau menyampaikan hal-hal yang memang baik dan gak kelihatan, mungkin jadi kalian bantu untuk menyebarin gitu ya. Itu salah satunya. Kalau nanti kita kupas di sini panjang tempatnya. Teman-teman yang lain harus pantekin terus channel nih. Nanti pasti akan dibuka dengan narasumber yang berbeda dan luar biasa. Jadi channel kita nggak melulu tentang tawuran, Cek ya? Iya, betul. Iya sih, kelihatan. Buktinya gue diundang. Banyak kisah-kisah inspiratif dari alumni Budut gitu ya? Iya, nostalgia tetap ada, tapi kita juga perlu melihat atau memotret pasca
dari Budut kan. Yeah. Ini buktinya sangat berguna banget. Dan masih banyak teman-teman yang lain. Mau di 52 ataupun di basis-basis lain. Pasti bakal kita undang lah. Begitu. Mungkin selesai kali ya. Udah bagi cerita panjang banget, luar biasa, pengalaman hidup yang keren banget dan mungkin bisa ditiru sama CS-CS yang lain, terutama apalagi yang masih sekolah. Kira-kira begitulah gambaran kehidupan. Alternatif yang lain tuh, yang positif harus dipilih ya kayaknya, nggak cuma melulu soal tawuran. Ya walaupun kita nggak mau maksa juga sih, itu kan eksistensi lulus semua pelajar ya, gitu. Tapi paling nggak kita dengan menghadirkan lo bisa ngasih gambaran ke depan, lo juga harus jadi orang yang berguna lah ya, paling nggak itu ya, Ci. Ya. Nah, apa ya? Gue bingung nih kalau udah kayak gini, soalnya gue saking salutnya sama lo, Ci. Makasih Cek sama Angga udah diundang. Tapi gue sih mungkin satu ya yang ini, karena kan gue juga tadi yang kayak menyambung dari yang tadi lo omongin ya, tentang kayak teman-teman yang mungkin masih SMA, yang kayak masih yang tawuran gitu. Emang itu kan mau nggak mau, maksudnya kadang-kadang kita nggak memilih itu. Cuman terkondisikan untuk itu kan nggak mungkin kita diem aja terus jadi malah babak belur kan. Jadi kan kayak bukan kayak ibaratnya kita niatin untuk itu gitu ya, cuman kayak tadi gue bilang gitu, ibaratnya bisa ngambil positifnya di mana, karena dalam suatu hal itu kan pasti ada dua sisi koin kan gitu, kayak negatif dan positif. Nah untuk kedepannya ketika kita hidup gitu kan, kita nggak selamanya SMA gitu kan, kita lulus itu juga mungkin nanti berumah tangga, itu kan udah beda lagi tanggung jawabnya. Jadi mungkin diambil hal-hal yang positifnya dari apa yang kita alami waktu kita SMA ya. Kayak gue tadi, pengalaman gue ngelihat yang namanya polisi masuk ke kelas sekolah kita habis kelar PM ya gitu, terus tiba-tiba ngegebukin teman-teman gue sendiri yang cowok-cowok di depan mata gue, dimana gue tahu itu kita habis kelas, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan ibaratnya jelek kan, ada sisi jeleknya kan di situ. Cuman ya baiknya itu ya mental gue jadi kebangun kan untuk sesuatu yang kayak tadi gue bilang, ketika gue ke Tanzania gue jadi kayak lebih tough gitu, benar kayak jadi ya ibaratnya sisain yang baiknya, yang buruknya dibuang, karena kita kan nggak akan mungkin buruk terus sampai kita meninggal nanti kan. Kita kan at some point kan lahir meninggal kan, itu doang kan hidup itu sebenarnya gitu. Jadi maksud gue pas kita meninggal, masa sih kita masih di jalur yang tadi yang emang kita proses hidup kita tadi gitu. Proses hidup kan pasti bermacam gitu kan, cuman gimana kita memilih ke depannya untuk jadi lebih baik kan gitu. Itu buat tips-tips buat para pelajar ya? Iya, buat para pelajar. Kalau buat channel gimana? Kalau buat channel gue sih salut, kan tadi gue udah bilang ya, gue salut banget nih sama 52 vlog channel ya gitu, Budut 52 ini. Jadi gue tipsnya gue sih lanjutin ya kayak gini, dan mungkin gue support banget nih kalian kayak bener-bener ide yang mungkin gue nggak tahu sih ini mungkin kepikiran sama yang lain, tapi ide kalian fresh banget karena mikirnya nggak hanya ngulik sisi berantemnya aja gitu, karena berantem itu kan kayak ibaratnya memang sisi yang kayak emang bisa dibilang secara kodrat kan negatif kan, berantem gitu kan. Tapi kalian juga bisa mau nunjukin nih gitu, dari berantem itu tuh ada positifnya kok yang diambil gitu. Nah contohnya dengan yang tadi gue sampein yang dari pengalaman gue ya gitu kan, pengalaman kita bisa beda-beda. Kalau di gue ya mentalitasnya gue gitu yang gue dapet di sini gitu. Jadi terusin buat 52 kayak gini gitu, mungkin mengundang yang tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Gue nggak bilang inspiratif ini sekarang inspiratif ya, tapi maksudnya jadi kelihatan sebuah inspirasi baru kan, dengan oh ada nih orang yang ngurusin kaki palsu gitu kan, mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Mantap. Mungkin dimulai dengan tadi nge-share ya. Artinya sih untuk di komunitas kita, di komunitas Budut gitu ya, Uci ya figur inspiratif gitu. Amin, ya kan? Semoga ya. Kayaknya waktu kita bakal panjang kalau untuk bahas Uci nih. Untuk berikutnya kita akan lebih membahas lebih detail lagi ya untuk tips and trik
untuk mendapatkan beasiswa itu ya, Ci? Boleh, Bisa ya di next video ya, Ci? boleh, Ya? boleh. Nanti kita bisa bahas lebih dalam ya tentang itu. Jadi CS 52 juga bisa mungkin Iya. dapat gambaran buat anaknya mungkin ya, Iya. kalau misalnya udah ada yang punya anak yang memang mau beasiswa gitu. Oke, Cek. Jadi pantekin terus channel kita, Pantekin Cek. terus Iya. channel kita di Budut 52 Pulau Gadung. Gue lupa slogannya. Slogan. Lupa gue. Teriak, Cek. Apa? Slogan? Iya, yang pasti kita harus tetap jalin silaturahmi, nggak ada musuh abadi. Lo semua CS gue. Kalau dulu waktu masih sekolah, kita suka teriak nih. Teriak. Kalau lagi ketemu rival. Oh gitu. Kita teriak sekarang ya. Teriak aja Budut. nih. Iya, kita teriak Budut Budut. 52 Pulau Gadung. Budut gitu. 52 Pulau Gadung. Salah. Salah. 1, 2, 3. Budut 52 Pulau Gadung. Thank you banget sih.